Bagaimana semangat mereka setelah pulang? Apakah mereka tetap semangat atau mereka Agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, masih bersama Abi dalam program bersama anak-anak penghafal Al-Quran. Abi akan terus berusaha mengajak teman-teman supaya terus terkenang dengan anak-anak penghafal Quran. Bagaimana semangat mereka setelah pulang? Apakah mereka tetap semangat atau mereka sudah kembali kepada alam bermain dan lupa hafalannya? Tidak, saudaraku. Ternyata mereka pulang, mereka semakin semangat menghafal Quran. Bahkan ada yang berusaha meningkatkan kemampuan dirinya. Ada yang belajar bahasa Arab seperti Andri, dan ada juga yang belajar bagaimana dia berpidato. Nah, siapa dia? Ini dia, Aida. Jadi Aida ini ternyata dia tetap percaya diri. Kalau Abi umpamakan ya, Hafiz Indonesia ini seperti sebuah sekolah sebetulnya. Jadi teman-teman yang ikut menjadi peserta atau adik-adik semua yang bergabung dalam acara program Hafiz Indonesia, mereka diajarin di karantina supaya percaya diri, supaya semangat menghafal Quran, supaya punya kemampuan untuk bisa menampilkan dirinya, mengeksplor bagaimana dia bisa punya kemampuan yang Allah berikan kepadanya, ditampakkan menjadi sebuah kreasi, sebuah penampilan yang menarik dan menjadi sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan kepada masing-masing kelebihan. Kullun ya'malu ala syakilati. Jadi masing-masing silahkan berbuat sesuai dengan kemampuannya untuk kemenangan syiar Islam, untuk kemenangan syiar Quran, dan seterusnya. Jadi ini tempat bersyiar. Bangun Hafiz itu adalah sarana bersyiar di jalan Allah SWT, bersyiar dengan Al-Quran dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Nah, teman-teman ingin tahu nggak bagaimana Aida tampil sebagai seorang yang bisa berpidato? Coba simak di sini. Ikan rawa berbaris rapat, diikat bambu dari kayawa. Jawablah salam dengan semangat jika Anda pecinta rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang artinya, sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah agama Islam. Dan Quran surah Al-Imran ayat 85.
wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berbicara soal Islam itu indah, sangat luas cakupannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan semuanya di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mempelajari apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan di dunia ini sudah mempunyai ilmu. Akan tetapi, ilmu itu harus kita cari dan kita pelajari. Sebagaimana syairnya yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ta'allam falaysa lahul mar'u yuladun alima. Yang artinya, belajarlah karena tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan sudah mempunyai ilmu. Yang kedua, walaysa aku ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ilmu yang kita cari dan kita pelajari harus sesuai apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Karena ilmu yang berpegang pada kitab suci Al-Quran akan melahirkan insan yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup akan barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, inti dari tausiah saya ini adalah Islam itu indah kalau kita jalankan sesuai apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Kiranya cukup sekian tausiah saya ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena segala kekurangan ada pada diri saya dan segala kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana reaksi teman-teman setelah mendengarkan Aidah berpidato? Nampak kan dari penampilannya, percaya dirinya, kemudian dia luar biasa ya, yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat gitu, karena dia hafal Quran. Jadi dia menyebutkan ayat itu dengan yakin. Nah, itulah keuntungannya kalau dia diberi oleh Allah SWT kelebihan menghafal Quran, lalu dia bisa menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Masya Allah, bagus sekali. Nah, coba supaya teman-teman lebih yakin lagi,
Ini Aida ini produktif ya. Jadi dia dalam hitungan beberapa hari dia kirim lagi sama Abi. Jadi dia kirim terus kepada Abi apa yang dia sampaikan, entah di depan rumahnya, entah di dalam rumahnya. Jadi ini coba yang sekarang yang Aida sampaikan dalam rumahnya, coba dengarkan ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, Abi sekarang menghadiri acara Aksi Bantu Indonesia yang diprakarasai oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata ini adalah sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, ini juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak silahkan untuk dikirimkan melalui ACT dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Ini ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini ya. Sudah habis ya, sudah habis tuh. Masalah laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.